bisa menangkap Jokowi, bisa mengadili Jokowi, mendesak proses peradilan Jokowi, dan bisa menurunkan Gibran. Dan tentu yang terakhir, yang ketiga adalah tadi reformasi kepolisian. Jadi apa? Hayu desak rame-rame supaya Listio Sigit diturunkan, dipecat. Karena apa? Karena sekarang ini Prabowo menampar Prabowo. Listio Sigit Prabowo menampar Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para senior, para tokoh, aktivis media perjuangan yang saya hormati. Yang pertama adalah bahwa kita memang diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menggalang kekuatan. Wa'idulahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka dengan penggalangan kekuatan optimal. Saya kira ini adalah perintah Allah yang kita respon, dan ini bagian dari proses penggalangan kekuatan. Ukhuwah qiwamul quwwah. Persaudaraan itu tonggak dari kekuatan. Kita bersilaturahim, kita berkumpul, kalau tidak berkonsekuensi atau berimplikasi pada kekuatan, maka berkumpul kita, silaturahmi kita itu gagal, sia-sia. Oleh karena itu harapannya adalah ini bagian dari eskalasi proses penggalangan kekuatan itu. Dari berbagai tadi kelompok-kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya, terus, maka sekarang tiba waktunya gitu kan, untuk menggapai atau merebut momentum perubahan. Insya Allah sudah dekat perubahan itu. Walikuli umatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah tiba, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Ajalnya sudah dekat ini. Jokowi. Ajal oligarki, ajal Jokowi, ajal Kapolri sudah dekat. Dan kalau sudah tiba ajal itu, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Momen sudah tiba. Saya kira inilah yang harus kita rebut, gitu kan, menuju kedaulatan rakyat. Gerakan, jangan mati, jangan akhirnya tidak melakukan aktivitas apa-apa pasca ini. Artinya bergerak terus kita, gitu kan. Mulai dari sini, besok ke tempat yang lain, ke daerah-daerah, sehingga rakyat betul-betul bersama kita. Bukan hanya kita ingin memperjuangkan rakyat, bukan mengatasnamakan rakyat, tapi kita berjuang bersama rakyat. Oleh karena itu, langkah ini yang kita tindak lanjuti.
Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saja kedaulatan itu memang tadi luas ya. Tapi kalau saya dan teman mungkin ada aspek hukum, kedaulatan hukum ya, yang juga menjadi prioritas kita. Lawannya ialah kekuasaan. Negara kita negara hukum, Rechtsstaat. Lawannya negara kekuasaan, Machtsstaat. Sekarang ini Machtsstaat. Sekarang ini negara kekuasaan. Kalau tidak kita rebut kembali kedaulatan rakyat berbasis kedaulatan hukum, negara ini akan menjadi negara diabolik, negara iblis, diabolik state, seperti yang dicanangkan oleh Machiavelli, yang perilaku dan mekanismenya menghalalkan segala cara. Al-ghayah tubariru al-wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Itu namanya diabolik state. Kita mencegah jangan sampai negara ini menjadi negara iblis, menjadi negara diabolik, dengan cara merebut kembali kedaulatan rakyat. Tapi fakta yang ada sekarang ini adalah paling kita sebut dengan diabetic state. Negara yang berpenyakit parah, diabetik. Bukan berarti kita melemahkan mana itu. Parahnya adalah sampai luka-luka di mana-mana. Dan itu tidak ada jalan keluarnya selain diamputasi. Yang kita amputasi Jokowi pertama. Karena ini sumber penyakit. Kalau nggak merembet kemana-mana nanti. Dan sekarang sudah terasa kan rembetannya. Jadi amputasi Jokowi. Yang kedua amputasi Gibran. Gibran harus diamputasi ini. Kalau enggak juga ini sumber penyakit yang merembet kemana-mana. Saya kira ini yang kedua, ya seperti yang sampaikan tadi, prioritas kita tangkap, adili Jokowi, makzulkan Gibran. Tapi Gibran juga kalau sudah dimakzulkan, tangkap, adili juga. Jangan enak-enakan begitu. Jangan dibiarkan perilaku begini merusak negeri. Harus juga diadili juga. Saya kira ini kedepannya itu. Tapi sekarang mah makzulkan saja dulu. Ini bukti kita itu gerakan efektif. Bukti gerakan kita itu gerakan yang bisa fungsional. Yaitu hayu kita buktikan bisa menangkap Jokowi, bisa mengadili Jokowi, mendesak proses peradilan Jokowi, dan bisa menurunkan Gibran. Dan tentu yang terakhir, yang ketiga adalah tadi reformasi kepolisian. Jadi apa? Hayu desak rame-rame supaya Listio Sigit diturunkan, dipecat. Karena apa? Karena sekarang ini Prabowo menampar Prabowo. Listio Sigit Prabowo menampar Prabowo Subianto. Kita sekarang harus menyelesaikan itu. Karena bahaya Pak. Sebutan juga saya siap jadi petani, nggak mau jadi menteri kepolisian. Itu jangan-jangan mau jadi petani itu membentuk Barisan Tani Indonesia. PTI. Jangan-jangan bikin PKI baru di sana. Karena gejalanya sudah ada. Gejalanya itu ada. Pola yang sedang dikembangkan sekarang untuk meruntuhkan negeri ini adalah pola PKI gaya baru. Kita melawan itu. Insya Allah ya, perjuangan kita bersama. Jadi prioritasnya 3 sebenarnya, tambah lagi satu, yaitu tadi, yaitu tangkap, adili Jokowi, turunkan Gibran, dan pecat Listio Sigit.
Sigit ini. Ya, kalau Prabowo tidak bisa memecat, ya Prabowo yang dipecat oleh rakyat. Karena kita mau merebut kedaulatan rakyat. Kalau rakyat sudah berdaulat, rakyat bisa memecat. People power. Susah mengubah pelan-pelan. Susah mengubah pelan-pelan. Perubahan harus fundamental. Dan kekuatan rakyat menjadi kekuatan efektif untuk merubah itu. Artinya, people power. Dan itu terakhir sekali Bapak Ibu, people power itu konstitusional. Jangan dianggap makar. People power itu konstitusional. Mudah-mudahan kita bergerak seperti tadi. Ini bukan gerakan moral. Ini bukan hanya gerakan moral, gerakan konstitusional. Atau bahasa lain, gerakan politik berbasis konstitusi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan menjadikan ini kekuatan yang efektif bagi penggalangan kekuatan bersama rakyat seluruh Indonesia untuk memperbaiki negeri Republik Indonesia. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadir di sini yang sering ketemu muka-muka ini aja. Saya sangat hargai, hormati, dan saya ingin sampaikan yang pertama adalah bahwa mayoritas masyarakat kita adalah orang-orang yang berpikirnya instan, reaktif, dan simptomatis. Tolong dipahami. Ini bukan soal berlatar belakang pendidikan. Mayoritas seperti itu. Nah, dampak negatifnya orang-orang yang seperti ini adalah kalau sudah melakukan satu yang dianggap sesuai dengan itu, dia tarik nafas lega dan selesai. Contoh, orang seperti itu kalau udah hadir sini kita berteriak, udah nangkep, udah selesai, udah beres tuh. Itu mindset di bahasa dari dia, tolong dipahami. Yang kedua, tantangan kita belum tampil, belum punya national leader nasional untuk gerakan kita secara keseluruhan. Jadi kita harus memilih, memutuskan siapapun yang jadi pimpinan. Kami dari WeWork siap untuk mendukung, terlibat, dan sebagainya. Nah, rekan-rekan yang lain lagi adalah tolong dibuktikan, kita jangan dialihkan kepada yang dihajar itu oligarki. Itu pengalihan. Oligarki itu kan tumbuh dan berkembang karena ada PKI gaya baru yang dipimpin oleh Jokowi. Yang perlu kita tanya, kok Jokowi, polisi nangkep Jokowi susah banget ya? Yang kedua, kok nggak ganti Sigit susah banget ya? Tolong dijawab. Kita teriak-teriak, Sigit tetap bercokol di sana. Waktunya sudah paling panjang. Dan saya belum bisa jawab, kenapa Pak Prabowo pun tidak segera mengganti Sigit. Kalau saya guyonan, saya kena beliau. Saya nyebutnya, ini Pak Prabowo mikirnya sudah mikir sebagai politisi, bukan sebagai eksekutif. Eksekutif kan mikirnya lempeng aja, nggak benar ganti, selesai. Kalau politisi kan pertimbangan ini, pertimbangan itu harus nggak tahu. Ini kata saya, mudah-mudahan saya keliru. Jadi lewat seperti inilah saya hanya amat sangat menyarankan apa putusan, apa hasil yang kita bisa bawa untuk tindak lanjut. Saya usul, mari kita bentuk wadah, apakah namanya ini, sebagai satu-satunya wadah perjuangan kita, kemudian kita angkat siapa pimpinannya. Jangan ngumpul ini pulang, tarik nafas lega, nggak ada apa-apa. Besok bikin lagi. Kerangkeng Jokowi aja susah amat. Jadi ada banyak nanti besok ini muncul, besok muncul. Sehingga kami dari WeWork nggak mau muncul lagi, tambah kacau lagi nih. Modal-modal kita di podcast saja lah. Tapi kami ingin kalau memang ini mau dijadikan komandan, pimpinan, yuk kita gerakan. Angkat sekarang, jadi pegang kita, jangan bangun lagi gerakan besar lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.